Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, ketemu lagi dengan Ustadz di pertemuan yang ketiga, masih tentang induksi matematika. Hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Siswa dapat membuktikan pernyataan matematis berupa keterbagian. Yang kedua, siswa dapat membuktikan pernyataan matematis berupa ketaksamaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini cuma ada dua. Yang pertama tentang keterbagian, yang kedua tentang ketaksamaan, dan masih berkaitan dengan induksi matematika. Langsung aja contoh soal. Ini latihan soal nomor 1. Ustadz ini contoh. Untuk contohnya nanti yang lain contoh di buku bisa dipelajari. Langsung Ustadz berikan contoh di latihan soal. Nomor 1, buktikan bahwasanya 3 pangkat 2n min 1 habis dibagi 8. Jawab. Langkahnya masih seperti kemarin. Syaratnya ada 3. A sama dengan 1, yang B n sama dengan K, yang C n sama dengan K plus 1. Yang pertama dulu, syarat langkah yang 1, n sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 2n min 1 sama dengan 3 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 kan 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 8 ini kan nanti habis dibagi 8. Benar. Yang kedua, n sama dengan K. Sama seperti yang kemarin. N-nya diganti dengan K, maka menjadi 3 pangkat 2K min 1 sama dengan 8X. 8X ini diperoleh dari kita misalkan habis dibagi 8 maka 8X. Kalau habis dibagi 3 ya 3X. Habis 4 berarti 4X. Maka 3 pangkat 2K sama dengan 8X plus 1. Plus 1 dari mana? Semula ini negatif, pindah keluar kanan jadi positif. Sebenarnya bukan pindah, tetapi dia dijumlahkan untuk menghilangkan ini kan negatif, supaya jadi 0 kan dia ditambah positif. Kalau ruas kiri ditambah positif, maka ruas kanan ditambah positif ya. Min 1 nanti di plus 1 kan 0, sehingga tinggal 3 pangkat 2K. Sedangkan 8 plus 1 sehingga tinggal 8X plus 1. Jadi coro kasare penak-penakane yang negatif ini pindah ke ruas kanan jadi positif. Sebenarnya bukan itu, tapi diperoleh dari min 1 plus 1. Yang ini 8X plus 1. Jadi ini langsung saja ya. Terusnya ini berarti benar. Yang ketiga yang C itu n sama dengan K plus 1. Seperti yang dulu. Sehingga 3 pangkat 2, n-nya diganti K plus 1 berarti 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2. Maka diperoleh 3 pangkat 2K plus 2 min 1. Ini ingat sifat perpangkatan bilangan positif, maka bisa diubah menjadi 3 pangkat 2K plus 3 pangkat 2. Kenapa? Kalau dia pangkatnya plus maka bisa diubah menjadi kali. Yang ini 3 pangkat 2K kali 3 pangkat 2. 3 ini diperoleh dari bilangan pokoknya ini. Pangkat 2 dikurangi 1. 3 pangkat 2, ingat 3 pangkat 2K itu sama dengan langkah 2 ini. 3 pangkat 2K sama dengan 8X. Maka ingat langkah B harus diingat, maka 8X plus 1 diperoleh dari mana? Dari langkah B yang ini. Kali 9 min 1. 9 kali 8X, 9 kali 8X plus 9 kali 1 kan 9. 9 kali 1, 9, 9 kali 8, nggak usah kita kalikan, cukup tulis gini aja, min 1. Sehingga 9 dikurangi 1 kan 8. Nah ini ada, kita punya 9 kali 8X plus 8. Ini kan bisa difaktorkan. Difaktorkan itu bahasa kasarnya itu coro kasare, dia yang bisa membagi. Ini kan ada 8 dan 8, maka 8 saya keluarkan dalam kurung, tinggal 9X. Nah tinggal 9X, 8 sudah keluar maka tinggal 1. Atau begini, yang bisa membagi 9 kali 8 dan 8 itu kan 8, maka 8 dibagi 8 kan 1, tinggal 9 dan X saja. Terus sini 8 dibagi 8 kan 1 ya.
8 dalam kurung 9x plus 1. Ini kan bisa dibagi 8. Kok bisa? Karena ada 2 ini. 8 kali, ini anggap aja sebuah bilangan. Jadi 8 kali bilangan berapapun itu akan habis dibagi 8. Kenapa? Karena ada 8 di depan sini. Jadi misalkan 8 kali 10. Itu pasti akan habis dibagi 8. Kok bisa? Karena ada angka 8 di sini. Kalau nggak ada mungkin dia belum tentu habis, tapi kalau berhubungan dengan angka 8 pasti habis. Maka dapat kita simpulkan karena langkah A, B, C benar, maka pernyataan itu pun terpenuhi atau terbukti kebenarannya. Langkah 1. Contoh 2 nomor 6. 0 kuadrat plus 1 plus 2 kuadrat plus dan seterusnya. Langkah yang pertama, N sama dengan 1. 0 kuadrat dan seterusnya tidak usah kita pikirkan yang ini aja, suku terakhir. N min 1 kuadrat kurang dari N kuadrat per 2. Ingat yang pertama N nya diganti 1, maka 1 dikurangi 1 kan 0, 0 kuadrat kan 0. Yang ini 1 pangkat 3 kan 1 pangkat 3 1 setengah, 0 kurang dari setengah, jadi 0 itu kan kurang dari setengah, benar. Yang kedua, N sama dengan K, ya, N nya diganti dengan K saja seperti yang kemarin. K min 1 kuadrat kurang dari K pangkat 3 per 2, benar. Yang ketiga, N sama dengan K plus 1, ini diperoleh dari rumus awalnya, N min 1 kuadrat tadi. Terus yang kedua, N nya diganti K, langkah B, yang ini yang kedua langkah B. Terus yang ketiga, K nya ditambah dengan 1, berarti ini K plus 1, N nya kalian diganti K di plus 1, sehingga plus dalam kurung K plus 1 min 1, min 1 dari sini, terus K plus 1 dari syarat yang ketiga. Ini kan langkah B, langkah B kan sama dengan K kuadrat pangkat 3 per 2, maka yang langkah B ini diganti menjadi K pangkat 3 per 2. Terus yang ini min 1 plus 1 kan 0, berarti tinggal K, berarti K kuadrat, K pangkat 3 per 2 plus K kuadrat. Yang ini K plus 1 pangkat 3 per 2 diubah menjadi K plus 1 kuadrat K plus 1 per 2. Ini difaktorkan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. K kuadrat 2K ini dari 2 kali 1 kali K, 2K plus 1. Kita kalikan lagi menjadi 3K pangkat 3 2K kuadrat plus K kuadrat plus 2K plus 1 per 2. Karena ini ada penyebutnya 2, maka kita kalikan semuanya dengan 2, maka diperoleh K pangkat 3, yang ini K kali 2 menjadi 2K kurang dari K pangkat 3 3K kuadrat plus 3K plus 1. Kalau ini kita coret, ini ada K pangkat 3, ada K pangkat 3 bisa kita coret. Ini ada 2K kuadrat, ada 3K kuadrat bisa kita coret, sehingga tinggal K kuadrat. Maka kan yang sebelah kiri kan habis 0, yang kanan masih K kuadrat plus 3K plus 1. Ini ada kurang ya, ini tadi tambah K kuadrat sehingga 0 itu kan kurang dari K kuadrat plus 3K plus 1. Jadi 0 kan kurang dari panjang. Kalau ini K nya diganti 1 kan nanti 3 kali 1 kan 3, berarti 0 itu kurang dari 3, betul. Karena langkah A, B, C terpenuhi, maka pernyataan itu pun terbukti. Jadi jika syarat 1 oke, syarat 2 oke, syarat 3 oke, maka dia terbukti. Jadi soal nomor 6 terbukti kebenarannya. Nah, itu aja yang dapat kita sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasanya, tulis di buku, dikirim via WA, bisa via grup atau Japri. Tugasnya kerjakan nomor 1 sampai 8. Selain nomor 1 dan 6 semuanya dikerjakan sebisanya. Makin banyak yang dikerjakan, makin bagus dan makin besar nilainya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan yang paling penting, jangan lupa tugasnya selalu dikerjakan, karena akan Ustadz minta sewaktu-waktu. Misal Ustadz minta besok pagi, harus dikirim.
dikerjakan sebisanya, nanti yang nggak bisa kita bahas bersama-sama. Tapi kalau bisa tambah bagus, karena nilainya semakin banyak ngerjakan semakin bagus. Tetap ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.